Pria ini mengambil sebuah botol kimia, menuangkannya ke kepala ayahnya. Asap putih muncul. Dengan cepat, seluruh tubuh terbakar, dan hanya meninggalkan tulang. Ini bukanlah anak yang baik. Memandikan ayahnya dengan cairan asam. Thompson memiliki keluarga yang bahagia. Ini adalah anaknya. Ini adalah istrinya. Dan sekarang ada keluarga baru yaitu ayahnya. Thompson adalah seorang yang mengalami masalah jiwa. Dia mencari orang di luar dan menjadikan mereka anggota keluarganya. Setiap hari dia hanya berakting berbicara pada dirinya sendiri. Untuknya, tulang-tulang ini adalah keluarganya yang nyata. Hari ini, saya akan membawa Anda mengulas film Master of Horror. Sejak pagi hari, David dan Sally adalah tetangga yang baru. Menjadi tetangga Thompson. Dan dia juga bersiap untuk memiliki anggota keluarga baru. Jadi ia melihat kesempatan untuk melancarkan aksinya. Ketika malam tiba dan ia sedang mabuk mengendarai mobil, dengan tidak sengaja menabrak kotak pos milik Thompson. Sally mendatangi rumahnya dan mengetuk pintu untuk menjelaskannya. Tapi setelah lama menunggu, tidak ada orang yang menjawab. Dia kemudian pulang ke rumah. Faktanya, Thompson melihat mereka dari sudut rumahnya karena dia takut mereka akan menemukan tulang-tulang di rumahnya. Keesokan harinya, pasangan ini datang untuk meminta maaf. Thompson juga mengambil teh untuk menyambut mereka. Untuk membuat mereka merasa santai. Dia berpura-pura menjadi tetangga yang baik. Melalui pembicaraan, mereka tidak memiliki anak. Suaminya adalah seorang dokter dan istrinya adalah jurnalis. Mereka baru saja pindah jadi tidak ada orang yang tahu. Ini adalah keadaan yang sempurna untuk melakukan kejahatan. Mereka berencana untuk makan malam bersama. Saat ini, dia mengambil tulang ayahnya dan merebusnya. Orang lain menggunakan tulang hewan. Thompson menggunakan tulang ayahnya. Dia membersihkan tulang dengan baik, dan menyusunnya seperti satai. Setelah selesai dia membawanya ke lantai atas. Dan mengenalkannya pada anaknya, ini adalah kakek barunya. Di dalam matanya, ini semua adalah orang yang nyata. Sebuah keluarga yang sangat bahagia. Malam itu, dia bertengkar dengan istrinya. Alasannya karena dia merasa cemburu. Dia mengira Thompson menyukai tetangga barunya. Tapi sebenarnya itu benar. Pertemuannya di pagi hari, memberi kesan yang dalam untuk Thompson. Di dalam imajinasinya, saya pikir, barang kamu sangat besar. Dan juga, panjang. Ini membuatnya menjadi lupa dengan keinginan jahatnya. Dia berangan-angan. Melihat istrinya yang sedang marah. Jadi dia ingin mencari seorang ibu untuk mengontrol istrinya. Di hari berikutnya, dia datang ke supermarket. Dan dia melihat seorang nenek tua. Hatinya langsung memilih target berikutnya. Dia menolong nenek ini. Membawa barang belanjaannya dan memasukkannya ke dalam mobil. Dia melihat sekeliling. Dan masuk ke dalam rumah nenek. Pria ini adalah seorang pembunuh serial. Target berikutnya adalah nenek ini. Dia membawa korbannya ke rumah. Dan memandikannya. Dia melakukan nenek itu seperti ibunya sendiri. Kelihatannya dia adalah seorang anak yang baik. Tapi dia menggunakan cairan asam lagi untuk memandikannya. Nenek juga kemudian berubah menjadi tengkorak. Thompson adalah seorang yang senang bermain dengan tengkorak. Seluruh anggota keluarganya adalah tengkorak. Malam itu, ia datang ke rumah pasangan itu sebagai tamu. Kedatangannya adalah ia ingin mencari tahu tentang mereka. Dalam pengecekannya, dia menemukan bahwa mereka pernah memiliki seorang anak. Tapi, anak mereka meninggal karena sakit. Kedua pasangan menjadi depresi. Dan suaminya tidak bisa menjadi dekat kembali dengan istrinya. Thompson adalah orang yang sangat teliti. Untuk melihat apakah kedua orang itu berbohong atau tidak. Dia mengendap ke rumahnya dan melihat bahwa pasangan ini tidak bahagia. Kelihatannya perkataan mereka memang benar. Thompson sangat bahagia. Dan membuat rencana untuk memisahkan mereka. Ketika ia pulang ke rumah dia bertengkar dengan istrinya. Jika bukan karena anaknya, dia sudah menghukum istrinya. Malam itu dia tidur dengan anaknya. Sebelum tidur, dia berkata bahwa dia mau seorang kakak. Thompson tidak bisa tidak mendengarkan keinginan anaknya. Keesokan harinya, dia datang ke sekolah untuk mencari target baru. Dengan penglihatan yang baik sebagai seorang pembunuh, dia memilih seorang target yang mudah. Anak ini dengan rambut yang diikat, tapi tidak begitu sesuai dengan tipenya.
Gadis lain yang rambutnya terlihat tidak rapi dan merokok. Kelihatannya dia juga seorang anak yang baik, tapi tidak cocok juga. Kemudian, ada seorang gadis yang kelihatan memiliki masalah keluarga. Ini adalah target yang cocok dengannya. Dia dengan cepat mengejar dengan mobilnya. Ketika dia hampir melakukan aksinya, ada seseorang yang menabraknya. Ini pertama kalinya dia gagal. Gadis ini beruntung, kecelakaan ini menyelamatkan hidupnya. Dia mencari cara untuk memuaskannya. Tapi keluarga ini tidak mudah untuk ditaklukkan. Tapi ibunya berkata, ikuti hatimu. Saya tahu. Kemudian ada seorang polisi di lingkungan rumahnya, jadi dia harus berhati-hati. Dia pergi mencari tahu. Suami Sally menghilang. Ini adalah kesempatannya. Sally merasa sedih dan kesepian. Jadi bagaimana ia bisa menolak perhatian Thompson? Pria ini kembali ke rumah. Dia membawa istrinya dengan marah dan bertengkar di lantai bawah. Dia tidak tahan lagi dengan istrinya. Jadi dia mendorongnya ke tanah dan menggunakan palu menghancurkan kepalanya. Dengan cara itu, tengkorak hancur berantakan. Pria ini dengan masalah paranoia. Dia selalu dapat mencari pengganti istrinya jika dia mau. Karena mereka semua adalah tengkorak. Jadi dia tidak merasa ada masalah untuk menghancurkan tengkorak. Keesokan harinya dia pergi ke rumah Sally. Bertanya padanya apakah dia sudah tahu di mana suaminya. Melihat perempuan itu dalam keadaan depresi. Dia tahu bahwa suami gadis itu tidak akan pulang cepat. Dia pura-pura khawatir tapi dalam hatinya dia sangat senang. Dia mengundang wanita itu untuk datang ke rumahnya makan malam. Untuk melupakan sakit hatinya sementara waktu. Tetapi dalam hatinya, dia ingin mengambilnya sebagai target berikutnya. Dia menyiapkan makan malam romantis. Tetapi bagaimanapun dia mencoba, wanita itu masih memikirkan suaminya. Dia tidak terlalu ingin makan malam, tapi kesabarannya sangat tinggi. Dia membiarkan wanita itu pergi keluar. Dia kemudian mengambil sesuatu. Triknya berhasil menarik perhatian wanita itu. Dia membawa wanita itu ke kamarnya. Tetapi wanita itu tidak tahu. Kita tahu bahwa Thompson bersiap melakukan aksinya. Setelah masuk ke dalam kamar, dia terkejut dengan hal yang ingin Thompson tunjukkan. Apakah kamu menyukai rumah barumu? Tetapi wanita ini cukup tangguh. Dia bisa kabur dari Thompson. Tetapi, pintunya terkunci. Jadi dia masih bisa tertangkap oleh pria itu. Saya akan menjagamu dengan baik. Tiba-tiba, ada seseorang yang menutup mulutnya, dan membuat Thompson kehilangan kesadarannya. Ternyata itu adalah David. Dia tidak menghilang, tetapi, dia dan istrinya hanya melakukan akting. Untuk menangkap si pembunuh ini, kita melihat potongan gambar di tempat lain. Thompson terikat di kursi. Pasangan itu memakai baju operasi. Kita dapat membayangkan apa yang akan terjadi pada Thompson. Apa yang terjadi di sini? Sebelum membunuhnya, mereka memberitahu kebenarannya. Mereka dulu memiliki seorang anak. Dia tidak meninggal bukan karena sakit, tapi dibunuh oleh Thompson. Dia menduga Thompson yang melakukannya. Jadi mereka pindah ke dekat rumahnya. Dan juga dengan sengaja menabrak kotak pos di rumah Thompson. Dan berpura-pura, suaminya meninggalkannya. Untuk mendapat perhatian seorang kriminal ini. Jadi mereka dapat menangkapnya. Mendengar dia membuat orang-orang menjadi tengkorak, jadi mereka akan membantunya untuk merasakan yang sama, dan membuat tubuhnya pelan-pelan menjadi tengkorak. David adalah seorang dokter. Jadi dia tahu bagaimana membuat Thompson meninggal dengan cara yang menyakitkan. Film ini selesai di sini. Film horor ini menceritakan tentang seorang pembunuh yang sakit jiwa, dan mendapat pembalasan dari pasangan ini. Orang yang jahat akan mendapat balasan, karena Tuhan tidak akan diam. Akhir ceritanya membuat kaget orang-orang. Mereka berpikir bahwa ini adalah sebuah film pembunuhan yang biasa. Mengapa Thompson ingin membuat orang menjadi tengkorak? Mungkin dia memiliki masalah dalam hidupnya. Anak dan ibunya selalu kecewa padanya. Jadi dia menggunakan tengkorak untuk menggantikannya. Jika dia tidak suka, dia dapat menggantinya sesuai yang ia mau. Ini adalah sebuah kisah yang sangat menyedihkan. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi.